Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan hari ini tentang HTML, masih tentang HTML5 ya. Jadi kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya cara membuat dokumen HTML sampai ke penyimpanannya. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan lagi kemarin sudah sampai H6. Jadi untuk membuat heading 6 itu menggunakan kode H6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang salah satunya adalah yang namanya font. Jadi ada dokumen yang memiliki kode namanya font di depan, kemudian nanti diakhiri dengan /font. Nah, kode font ini nanti digunakan untuk men-setting jenis huruf, kemudian nanti ukuran, kemudian warna dari huruf di luar dari yang sudah disetting sebelumnya pada bagian teks ya. Jadi kalau di teks ini dia men-setting seluruh isi dari body. Sedangkan nanti font nanti digunakan untuk men-setting hanya jenis huruf saja, hanya men-setting huruf yang ada di antara font sampai dengan /font. Jadi di luar itu maupun sesudah itu maka dia kembali lagi ke settingan yang ada sebelumnya. Nah, font nanti apapun isinya nanti ya Anda tuliskan di tengah-tengah. Jadi contoh di sini saya tuliskan contoh isi gitu ya. Contoh isi teks yang di format. Nah, di font ini ada memiliki beberapa parameter, salah satunya ada yang namanya size, jadi ukuran. Size sesuai namanya nanti, size ya, kodenya SIZE, kemudian nanti tandanya menggunakan tanda petik, buka dan petik tutup, maka di tengah-tengahnya ada masukin berapa angkanya. Jadi angka boleh bebas berapa kira-kira, contoh di sini saya membuat ukuran 30 agak sedikit besar. Kemudian dimasukkan juga ukuran dari ukuran itu sendiri. Ada yang namanya PT atau poin, ada juga yang namanya PX, ada juga yang namanya IMS dan seterusnya. Cuma yang paling banyak dipakai adalah yang menggunakan pixel atau PX ya, jadi nanti Anda bisa masukkan berapa ukurannya, kemudian berapa nilainya ya, nanti pada bagian size di sini. Nanti kalau kita lihat hasilnya, kemudian nanti kita buka ya di dokumen kita nanti, maka dokumen akan dibuat seperti ini. Jadi dengan ukuran yang besar dengan ukuran 30 pixel. Kemudian kita bisa juga menambahkan beberapa parameter untuk font. Selain size ada juga yang namanya color atau warna. Sama seperti tadi ya, color sama dengan tanda petik buka dan tutup, kemudian masukkan warnanya. Jadi contoh kalau sebelumnya kita sudah lihat warnanya merah karena dia disetting dari kode yang ada di sebelumnya di sini. Nah, maka di sini kita bisa buat warnanya yang lain. Contoh saya buat warna kuning, maka saya masukin warna dalam bentuk common name. Saya masukin warnanya. Kemudian nanti kita lihat sudah kita simpan. Jadi ini disimpan dulu. Kemudian nanti di sini kita tinggal refresh atau F5, maka dia akan sudah di format lain dengan ukuran 30 pixel dan juga warna kuning. Kemudian parameter ketiga selain size dan color ada juga yang namanya face. Face adalah jenis huruf, jadi kita bisa masukkan jenis huruf apapun itu di sini. Dan biasanya yang terinstall ya di dalam komputer Anda. Anda bisa lihat nanti petunjuknya dengan memilih format font. Di sini ada beberapa font ya, Anda tinggal masukkan saja nomor atau nama dari font yang Anda inginkan. Kemudian kita masukkan saja di sini, contoh saya buat namanya Verdana contoh. Maka kita tinggal masukin jenis font yang Anda inginkan pada bagian face, kemudian nanti kita simpan dengan memilih Ctrl S atau Shift, file Shift. Kemudian nanti tinggal kita lihat di sini dan memilih tombol F5 atau refresh, maka dia berubah, fontnya berubah dari yang sebelumnya menggunakan Times New Roman. Sekarang dia akan berubah menggunakan font Verdana atau font apapun yang Anda tuliskan di dalam bagian face tersebut. Ini sedikit gambaran dengan yang namanya font. Aturan berikutnya adalah ketika Anda menggunakan beberapa kode yang secara bersamaan itu sebenarnya diperbolehkan, hanya saja nanti dia harus selalu berurutan. Contoh, ketika kita membuat sebuah kode body, maka nanti body akan ditutup sebelum /html, jadi di sini, jadi terakhir. Kemudian kode-kodenya nanti dimasukin di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada H1, kemudian /H1, kemudian nanti kalau saya pengen mengubah jenis huruf yang ada pada bagian ini, maka Anda harus menentukan sesudah H1 atau nanti sebelum H1.
Contoh di sini saya menggunakan sesudah H1. Jadi di dalamnya saya masukin parameter font. Ini boleh seperti ini. Jadi nanti harus berurutan. Nah, urutannya karena H1 nanti di awal baru font, maka nanti penutupnya di sini adalah slash font terlebih dulu. Baru nanti diakhiri dengan slash H1. Kenapa? Karena dia berurutan. Siapa yang dibuka paling awal, maka nanti ditutup paling akhir. Siapa yang dibuka belakangan, maka nanti ditutup paling awal. Baru nanti kita setting fontnya. Contoh saya ingin mengubah warnanya, maka saya tinggal masukin warnanya saja. Contoh saya buat jadi warna biru. Maka kalau kita lihat, jadi nanti kalau kita mau masukkan hanya warnanya saja, Anda cukup masukin font color saja. Jadi kalau di sini kan kita masukin beberapa ya. Karena saya cuma menunjukkan ada parameter lain selain yang ada di dalam font. Jadi ada size, ada color, dan ada fish. Tapi kalau peruntukannya nanti Anda hanya menggunakan yang warna saja, maka Anda cukup masukkan font color sama dengan nilai warnanya ya. Nanti kalau sudah selesai kita simpan, Ctrl S, Alt Tab untuk membuka dokumen yang sebelumnya, kemudian Anda tinggal F5 atau refresh, maka dia berubah. Kalau nanti Anda pengen mengganti warnanya, kemudian Anda pengen mengganti ukurannya, kemudian nanti pengen mengganti fontnya, maka Anda masukkan parameter-parameter sesudah font. Jadi di sini ada nanti size, kemudian ada juga namanya face, sesudah ataupun nanti sebelum. Jadi sebelum sini boleh, sebelum color ya, ataupun nanti sesudah color di sini tidak boleh. Yang jelas nanti urutannya ya. Harus dia ada di dalam font sebelum ditutup oleh kurung tutup font. Oke, berikutnya ketika ada juga ya font-font lain nanti parameter untuk mengatur jenis huruf, salah satunya ada yang namanya parameter dengan nama B atau bold. Di isinya nanti di antara B kemudian nanti slash B itu Anda masukkan kalimat apa yang akan disetting jadi huruf tebal atau bold ya, kodenya menggunakan B dan diiringi dengan slash B. Kemudian ada juga kode lain selain B untuk membuat huruf tebal, ada yang namanya strong. Strong di sini adalah digunakan untuk membuat hurufnya tebal juga. Kemudian diakhiri dengan slash strong. Jadi Anda pilih salah satu, mau B ataupun nanti mau strong. Maka di sini sama-sama hurufnya huruf tebal. Kemudian ada juga untuk men-setting sesudah B, ada juga yang namanya I atau kode untuk italic. Italic di sini nanti menggunakan I, kemudian nanti diakhiri dengan slash I di sini. Kode lain selain italic adalah yang namanya EM. Jadi Anda boleh menggunakan salah satu saja, jangan pakai keduanya. Italic, I ataupun EM sama-sama membuat huruf miring. Maka di sini saya belum menggunakan garis miring EM karena penutupnya EM. Kemudian ada juga yang namanya underline atau U. Underline slash U, maka diakhiri dengan slash U seperti ini. Jadi untuk membuat huruf cetak bawah ya, garis bawah. Contoh saya simpan, Ctrl S, kemudian saya buka dengan di dokumen sebelumnya, Alt Tab, saya tinggal refresh dengan F5, maka di sini akan terlihat huruf yang tadi tebal, ini B, ini juga tebal ya menggunakan strong, ini italic, I menggunakan I ya, kemudian di sini juga untuk EM untuk huruf miring. Underline seperti ini, ada garis bawah di bawahnya. Oke, berlanjut lagi, settingan berikutnya adalah yang digunakan untuk membuat parameter. Paragraf ya. Jadi untuk paragraf kita bisa menggunakan kode yang namanya P. Paragraf itu menggunakan kode P dan nanti diakhiri dengan menggunakan slash P. P dan slash P maka nanti digunakan untuk membuat paragraf, maka isi dari paragrafnya Anda nanti dimasukkan pada bagian tengah-tengah ya. Di sini. Jadi isi paragraf nanti dimasukin di sini. Biasanya untuk paragraf itu kalimatnya banyak, jadi ini saya copy paste saja biar mudah. Saya paste beberapa kali untuk nanti biar terlihat ini adalah sebuah paragraf dengan beberapa kalimat yang panjang. Saya gunakan tanda spasi juga untuk membuat tulisannya nanti akan seperti ya panjang ya, nanti kita bisa lihat seperti ini. Oke, ini contoh saya simpan dulu, saya lihat hasilnya. Yang saya minta adalah isi paragraf nanti mulai dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini maksud saya kenapa saya
copy paste beberapa kalimat, kemudian beberapa kata saya paste di sini agar nanti terlihat ujung kiri dan ujung kanannya di mana. Dan saya nanti ingin ada beberapa baris yang nanti akan ada di bawahnya. Contoh nanti kalau Anda kurang panjang ya, nanti bisa copy paste beberapa kalimat langsung biar terlihat panjang seperti ini. Ini contoh saya buat jadi 2 baris, 3 baris seperti ini. Nah, parameter dari paragraf itu salah satunya nanti Anda bisa dimasukkan pada di sini. Pada P sebelum tutup ya, ada parameter untuk P yang namanya align, ALIGN, align. Align maksudnya adalah perataan yang nanti digunakan untuk mengisi paragraf tersebut. Mau perataannya di mana? Apakah mau di kiri ya, atau left? Tapi secara otomatis kalau kita tidak mengisikan left, secara otomatis dia pasti dibuat paragrafnya ke kiri. Jadi contoh sekarang kita lihat paragrafnya akan rata di kiri, di sini. Kemudian kalau kita tidak mengisi left pun dia tetap di kiri ya. Jadi kadang kita tidak harus mengisikan left kalau kita masih pengennya di kiri. Selain left itu ada juga yang di kanan atau right. Anda bisa ganti tulisannya menggunakan align right, kemudian nanti tinggal kita simpan F5. Kita bisa lihat perataan yang tadinya di kiri sekarang dia pindah ke kanan di sini. Itu yang namanya align right. Kemudian ada juga namanya align center. Dia akan dibuat rata tengah. Jadi kalau kita simpan, kita lihat hasilnya F5. Nanti kita bisa lihat dia akan berada pas di tengah-tengah lembar kerja Anda, di tengah-tengah browser Anda. Kemudian selain ada lagi center, ada juga yang namanya justify. Justify ini adalah perataan kiri kanan ya. Jadi kalau kita edit menggunakanlah justify, kemudian kita simpan dan nanti kita lihat hasilnya, maka dia akan dibuat rata kiri dan juga nanti lihat ini akan dibuat rata kanan. Jadi kalimatnya nanti akan memanjang dari kiri ke kanan, dia penuh. Nanti pilih salah satu untuk align Anda pada isi paragraf tersebut. Oke, selanjutnya sesudah P ada beberapa kode nanti yang akan dimasukkan ya, diantaranya nanti adalah yang namanya pemotongan ya. Jadi pemotongan ini saya tuliskan di sini namanya BR. BR nanti digunakan untuk membuat pemotongan pada sebuah kalimat. Ini bisa dimasukkan di mana saja. Contoh, jadi HTML itu tidak akan bisa membuat pemotongan tanpa kode ini. Jadi contoh kalau saya buat enter di sini, contoh saya buat enter beberapa kali. Kalau kita lihat pada notepad, ini pemotongannya kan di kalimat ini ya. Kemudian nanti kalimat berikutnya ada di sini. Jadi kalau saya simpan Ctrl S atau file shift, ini seharusnya yang kita inginkan kan harusnya di sini juga terpotong ya di antara kalimat ini ya. Jadi kalau kita refresh, ternyata tidak. Jadi di notepad atau di HTML itu ada satu kode nanti yang harus ditambahkan ketika kita ingin memotong pada bagian mana saja. Gitu. Syaratnya harus ada kode ini. Jadi dimanapun Anda ketika ketemu kode ini, maka dia harus terpotong. Kodenya adalah namanya BR. BR sesuai harusnya ya. Jadi kalau BR itu kan harusnya ditutup dengan /BR gitu ya. Tapi untuk kode BR itu spesial seperti dengan meta ya sebelumnya. BR itu nanti ditutup pada dirinya sendiri. Jadi kodenya harusnya seperti ini. BR spasi kemudian slash garis miring kemudian nanti ditutup dengan tanda kurung siku. Maka ini walaupun kita sambungkan di mana saja, walaupun di mana saja ya, asal dia ketemu kode ini, maka otomatis dia akan dipotong. Kalimat berikutnya itu akan dipotong ya. Jadi ada kata apapun di belakangnya otomatis dia akan dipotong di bawahnya. Jadi kalau kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh, maka dia akan dipotong. Jadi Anda boleh nanti memotong pada bagian manapun, pada semua kata, pada semua kalimat, walaupun ada di dalam paragraf. Ketika Anda masukkan kode BR itu pasti dia terpotong. Dan Anda boleh masukkan beberapa kali. Contoh di sini saya masukin 2 kali. Maka ini sama seperti kalau kita menggunakan enter pada Word ya, atau pada Notepad. Kalau saya buat 2 kali enter, maka spasinya akan makin panjang. Nah ini makin panjang ke bawah. Kalau saya kopikan ke 3BR nanti juga sama, 4BR, 5BR dan seterusnya, maka nanti akan seperti ada beberapa spasi gitu. Ini adalah penggunaan dari yang namanya BR, atau kita singkat ya, BR itu adalah singkatan dari yang namanya break rules, jadi aturan untuk memotong. Jadi kalau biasanya Anda ingin putus ya,
motong atau putus ya, itu menggunakan kalimat BR. Nanti Anda bisa menggunakan kalimat BR. Kemudian selain BR ada juga digunakan untuk memotong menggunakan kode namanya HR. Kode ini itu nanti digunakan untuk memotong tapi menggunakan H. H itu adalah kepanjangan, kependekan atau singkatan dari yang namanya horizontal rules. Ya. HR adalah singkatan dari horizontal rules. Jadi dia digunakan untuk membuat pemotongan pada sebuah dokumen HTML menggunakan garis horizontal. Jadi kalau saya simpan HR-nya, kemudian saya lihat di dalam browser, maka kita bisa lihat di sini ada garis putih. Ya. Garis putih ini adalah isi dari yang namanya HR tadi. Nah, HR ini karena dia merupakan kode untuk memotong dengan menggunakan garis, maka pemotongannya mulai dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi kalau kita lihat garisnya itu manjang, ya, dari ujung kiri browser ke ujung kanan browser. Dan nanti kalau kita ingin men-setting HR tersebut, maka kita bisa setting sesudah HR. Jadi di sini sebelum tanda kurung siku tutup, masukkan spasi. Salah satunya ada yang namanya width untuk mengatur panjangnya. Jadi contoh saya tidak ingin dia mulai dari ujung kiri ke ujung kanan, tapi saya pengennya hanya sebesar kira-kira, saya buat kira-kira 300 pixel, 300 px saya tuliskan di sini. Jadi saya masukkan parameter yang namanya width. Jadi width itu adalah kalimat untuk membuat lebarnya. Jadi kita nanti bisa masukkan lebar berapa dengan menggunakan kode width ini, dan kita masukkan berapa panjangnya nanti di sini. Contoh saya simpan, kemudian saya refresh di sini, maka kita bisa lihat garisnya dia tidak akan mulai dari ujung kiri ke ujung kanan, tapi dia akan digunakan menggunakan lebar hanya berapa nilai yang tadi saya masukkan. Jadi berapa yang Anda masukkan nanti akan kelihatan pada garis tersebut. Dan dia letaknya di tengah. Dan nanti kalau kita ingin membuat letaknya itu nanti berubah, maka Anda bisa menggunakan yang namanya align. Jadi contoh saya pengennya di kiri gitu ya, maka saya bisa masukkan align left. Atau nanti kalau Anda ingin buat ke kanan, maka bisa gunakan align right gitu ya. Kalau Anda buatnya menggunakan center, otomatis dia pasti di tengah. Jadi tanpa kita buat center pun dia pasti ada di tengah. Kalau saya buat jadi justify, ya ngapain ya saya buat 300 ya. Jadi biasanya kebanyakan untuk align kita hanya mengisikan left dan right, kiri dan kanan saja. Karena yang tengah itu otomatis sudah ada kalaupun Anda tidak masukin align. Kemudian justify itu sama juga kalau kita tidak menggunakan lebar atau width. Itu contohnya. Contoh saya buat seperti ini, saya simpan dan saya lihat, maka dia pindah ke kanan karena tadi align-nya right. Berikutnya adalah size. Size adalah ketebalannya. Jadi nanti kita bisa buat berapa sih tebalnya, kita masukin angka pada bagian itu dan ukurannya. Bisa px, bisa pt dan seterusnya. Kita simpan, maka dia akan dibuat lebarnya berapa ya. Sekali lagi terakhir ya. Terakhir ada yang namanya parameter yang namanya color untuk membuat warna. Jadi warna pilihnya apa gitu ya. Contoh saya pengen warna merah gitu ya. Maka saya buat color red gitu. Kemudian saya refresh, maka garis tersebut sudah berubah warna seperti ini. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk pengaturannya. Anda boleh nanti menentukan bisa 1, bisa 2, atau mungkin tidak ada tanpa parameter sama sekali ya, nanti boleh. Ya, tapi ada beberapa parameter yang nanti akan bisa dimasukkan pada kode HR. Gitu. Berikutnya, nanti kita akan juga bisa men-setting beberapa kode. Ya. Anda bisa lihat nanti pada modul ya, di modul yang sudah dibagikan. Berikutnya ya, inti dari website akan ada, mungkin saya bagikan nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akan sambung pertemuan ini di pertemuan berikutnya ya, untuk materi yang lebih lengkap lagi, yang lebih kompleks lagi dari yang kita bahas hari ini. Itu dulu mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.